Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Aitullah Fikri, biasa dipanggil Abian. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya mengenai insertion sort dan merge sort, di mana ini merupakan algoritma untuk pengurutan data. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang insertion sort itu apa. Insertion sort adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma ini seperti proses pengurutan kartu berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O di mana N adalah jumlah item. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode saya mengenai insertion sort. Di sini bisa dilihat ini merupakan kodenya. Saya akan menjelaskan dari awal. Pertama kita membutuhkan array yang mana nantinya berfungsi untuk menyimpan data yang telah kita inputkan. Array di sini bertipe data float, dan memiliki maksimum data itu adalah 50. Yang merupakan terus nama array-nya itu adalah nama saya Abian. Terserah di sini kalian ingin membuat nama apa, tapi di sini saya ingin menggunakan array yang bernama Abian. Selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah variabel n yang mana berfungsi untuk nantinya inputan user. Selanjutnya saya akan membuat metode yang mana metode ini merupakan metode input yang di dalamnya berisi perulangan while di mana jika bernilai benar maka akan mengeksekusi ini akan menampilkan masukkan banyaknya elemen pada array. Kemudian untuk memasukkan elemen array, kita membutuhkan variabel bertipe S untuk menginputkannya. Setelah itu, inputan S ini akan masuk ke dalam N, akan dikonversi menjadi float. Terus akan dibaca menggunakan kondisi if dan else. Jika nilai N-nya itu kecil sama 50, maka akan lanjut kepada proses ini. Tetapi jika N-nya itu tidak sama dengan 50, maka akan muncul keterangan ini dan akan berulang lagi ke sini lagi. Akan menggunakan ini lagi berulang sampai hasilnya benar. Jika benar, maka akan ikuti proses ini. Kemudian user diminta untuk masukkan elemen-elemen array menggunakan perulangan for di mana startnya mulai dari 0 dan berakhir sebanyak n. Akan menampilkan ini, kemudian user diminta memasukkan nilai elemen array-nya, kemudian akan disimpan dan dikonversi ke dalam array yang bertipe float. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya variable temporary berfungsi untuk menyimpan data sementara. Ini merupakan proses compute-nya atau proses pertukarannya atau membandingkan array yang ada di dekatnya. Menggunakan perulangan for, di mana integer i-nya ini mulai dari indeks 1. Kenapa tidak mulai dari indeks 0? Karena dia akan membandingkan antara indeks 0 dan indeks 1 terlebih dahulu. I ini berfungsi untuk menandai array yang akan kita bandingkan, elemen array yang akan kita bandingkan atau indeks yang akan kita bandingkan. Kemudian variable temporary ini akan sama dengan
array yang telah kita deklarasikan. Kemudian menggunakan for, ini adalah proses pertukarannya atau proses swap, di mana integer AF sama dengan I dikurang 1 dan akan berakhir dengan jika AF itu besar sama 0 atau array AF besar dari temporary, maka jika temporary-nya itu kecil dari array yang ditandai dengan AF, maka akan eksekusi ini. Array sama dengan AF ditambah 1 sama dengan AB. Array sama dengan indeks AF. Kemudian AF decrement lanjut ke sini dan akan disimpan di temporary atau free. Selesai. Selanjutnya untuk menampilkannya itu menggunakan tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil tampilan setelah kita swap dan setelah kita importkan. Menggunakan perulangan for di mana integer I sama dengan 0, kemudian berakhir di I kurang dari N, dan akan menampilkan array I-nya indeks seberapa, terus ini tampilan dari array-nya. Misalkan kita akan menginputkan akan mengurutkan data yaitu 12, 11, 13, 5, 6. Ini kan belum urut, maka kita menggunakan instruction sort, yang mana nantinya akan menggunakan proses ini untuk penukaran dan compute-nya. Oke, mari kita perulangan untuk I sama dengan 1. I sama dengan 1. Ini merupakan indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Katanya, I-nya itu start-nya mulai dari 1. Maka akan ditandai di sini. I sama dengan 11. Kemudian akan dibandingkan apakah 11 ini lebih kecil dari 12. Kemudian akan muncul ini, integer AF sama dengan I kurang dari 1. Berarti I kurang 1, berarti 1 dikurang 1, kan 0. Maka akan dibandingkan dengan yang ini, 12, indeks 0, yaitu 12. Maka akan dibandingkan apakah I-nya itu kecil dari 12. Jika iya, maka akan dipindahkan menjadi 11, 12, 13, 5, 5, dan 6. Kemudian lanjut lagi ke I sama dengan 2. I sama dengan 2 berarti ditandai dengan ini, indeks 13. Indeks 2 kan 13. Maka akan 13 akan tetap pada posisinya karena semua elemen kemudian akan dibandingkan dengan 12. Apakah sudah sesuai tempatnya? Jika sesuai, maka tetap. Kemudian kita bandingkan lagi dengan I sama dengan 3 atau indeks 3, yaitu 5. Kemudian dibandingkan dengan 13. Jika jika 5 ini kecil dari 13, maka akan di swap, terus akan dibandingkan lagi dengan 12. Jika benar lagi, akan pindahkan lagi jadi ke 11. Jika benar, maka hasilnya jadi 5, 11, 12, 13, dan 6. Kemudian langkah terakhir itu adalah I sama dengan 4.
atau I indeks 4 yaitu bernilai 6 akan dibandingkan dengan 13, 12, dan 11. Jika lebih kecil maka akan diswap atau dipindahkan. Jadinya hasilnya nanti yaitu 5, 6, 11, 12, dan 13. Inilah merupakan penggunaan dari insertion sort. Ketika kita run, kita coba run. Kita akan menggunakannya. Oke. Tampilan ini berasal dari tampilan menu, yaitu metode menu memiliki isi yaitu selamat datang di kelas algoritma. Ada pilihan mau apakah insertion sorting method atau menggunakan mixer sorting method. Di sini awalnya saya ingin menggunakan insertion sorting method. Kemudian akan masuk ke sini. Masukkan banyak elemen pada array. Jumlah array-nya itu harus kecil sama 50. Jika lebih dari 50 maka akan menampilkan ini dan akan mengulangi lagi pertanyaan. Masukkan banyaknya elemen pada array. Kita masukkan misalnya 5. Lanjut ke langkah ini. User diminta untuk menginputkan datanya. Inputkan. Misalnya tadi kan sudah saya jelaskan. Ada yaitu 12, 11, 13, 5, dan 6. Maka hasil dari eksekusi yang ini yaitu adalah ini 5, 6, 11, 12, 13 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk menampilkan itu menggunakan display hasil akhir sorting data menggunakan insertion sort. Ini merupakan untuk pemanggilan displaynya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merge sort. Oke, selanjutnya tentang merge sort. Di sini saya memiliki beberapa metode untuk menggunakan atau mengimplementasikan penggunaan merge sort. Pertama, kita membutuhkan sebuah metode yang nantinya berfungsi untuk mengcompute atau membagi menjadi dua kelompok data array. Kemudian nantinya akan diurutkan. Merge sort di sini merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan metode bagi. Ini membagi array menjadi dua bagian dan kemudian memanggil dirinya sendiri untuk masing-masing dari dua bagian ini. Selanjutnya, kita membutuhkan metode static public void yang bernama merge sort yang mana menggunakan parameter float, array, abian, dan integer low, integer mid, dan integer high. Ini berfungsi untuk nantinya membagi dan membandingkan antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Kemudian kita deklarasikan float. Kita membutuhkan juga array kedua yang nantinya akan menyimpan data sementara. Kemudian ada integer i, low n, number, element, dan temporary pos, di mana low n ini sama dengan nilai tengah dikurang dengan 1. Kemudian temporary pos sama dengan low. Num element sama dengan height dikurangi low ditambah 1, atau index height dikurangi dengan index low ditambah 1. Kemudian untuk proses swap-nya yaitu menggunakan perulangan while di mana low kecil sama low n atau mid kecil sama high, maka jika array abian yang dimana indeksnya low atau indeksnya terendah atau indeks kecil sama dengan array yang mana indeksnya itu menilai tengah, maka akan menampilkan array temporary sama dengan temporary pos plus plus atau increment sama dengan
array apian sama dengan index low plus plus, atau temporary sama temporary post sama dengan mid. Kemudian ada juga perungan while lagi, jika low kecil sama dengan low n, maka temporary sama dengan temporary post sama dengan apian low plus plus. Bukan lagi perulangan ini, dan nanti akan menampilkan ini setelah di swap semuanya. Selanjutnya untuk proses pengecekan dan nilai hasil dari akhir atau displaynya, yaitu menggunakan metode ini, di mana ini berfungsi nantinya membagi array menjadi dua bagian. Misalnya kita akan menginputkan 5 array, 5 elemen, maka akan dipisahkan mencari nilai tengahnya. Maka yang satunya array-nya ada 3 macam elemen, dan satunya ada 2. Disinilah prosesnya untuk membandingkannya. Jika nilai tengah itu sama dengan height ditambah low dibagi sama 2. Ini untuk proses pembagian menjadi 2 array. Selanjutnya akan memanggil sort method di mana parameternya array, low, dan mid. Selanjutnya untuk proses inputan data, yaitu saya membutuhkan integer n, di mana nanti berfungsi untuk memasukkan jumlah berapa banyak inputan yang ingin user masukkan. Kemudian yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, menggunakan array bertipe float yang bernama apian dan memiliki maximum datanya itu ada 50. Kemudian menggunakan perulangan while yang mana berfungsi untuk inputan. Jika benar, maka akan mengeksekusi ini dan langsung ke sini. Jika hasilnya salah atau lebih dari 50, maka akan menampilkan ini dan akan mengulangi lagi seperti ini sampai benar. Jika benar, maka akan user akan diminta untuk menginputkannya, inputkan data usernya, data elemen array, kemudian akan menampilkan ini. Sebenarnya merge data ini merupakan cukup susah untuk dijelaskan karena banyak sekali proses-proses tahapan yang diperlukan. Seperti contohnya menggunakan metode ini yang berfungsi sebagai dua subarray yang diurutkan. Disediakan fungsi ini pada dasarnya menggabungkan subarray menjadi array tunggal sedemikian rupa sehingga array yang dihasilkan juga diurutkan. Kemudian ada lagi proses metode ini yang berfungsi sebagai di mana nilai tengahnya itu sebagai titik tengah array. Kemudian merge sort ini dipanggil, sort method ini dipanggil pada kedua subarray yang dibuat. Akhirnya merge sort dipanggil sort method, merge sort dipanggil menggabungkan subarray ini. Lebih jelasnya kita akan coba merunning kode ini. Pilih nomor 2, masukkan jumlah array yang ingin kita inputkan, 5 kan 11 5 7 12 dan 10. Maka akan tampilkan seperti ini. Pertama, array yang ini berjumlahnya 5, maka akan dibagi menjadi 2, yaitu ada 11, 5, 7, dan 12. Kemudian akan dibagi 11, 5, 7 ini akan dibagi lagi menjadi 2 bagian, maka akan tersisa 11, 5, dan 7. Kemudian 11, 5 ini akan dibandingkan dengan 7 dan disimpan kepada index temporary yang akan disimpan sementara di sana. Kemudian akan dieksekusi, bandingkan 11 ini dengan 7, ditandai jika 11 kecil sama 7 maka akan disimpan ke temporary, maka nanti akan di swap.
Kemudian yang ini juga seperti itu, akan dibandingkan apakah 12 dan 11 ini apakah 10 kecil dari 12. Jika benar maka akan di swab dan sampai hasil akhirnya adalah seperti ini. Saya rasa demikian penjelasan tentang meresap datanya. Jika kurang paham bisa dilihat, bisa diimplementasikan yang ini, metode-metode ini. Saya rasa cukup demikian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.